Kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah dikabarkan bakal digeruduk massa buntut isu ijazah palsu. Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Yang sudah bergabung dan mengikuti kita kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak cinta, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini. Jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampak yang lebih besar. Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi, tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3. Besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, besi ini tolong diangkat. Kita jaga irama. Ini mau mereka berbuka puasa. Tolong ambil dulu. Bapak-bapak kepolisian, hari ini problem kemanusiaan kami batal. Di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji tuh oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat. Jangan coba-coba mengintimidasi rakyat dengan jual-jual kalian. Tekankan sekali lagi,
coba-coba. Hei, bapak-bapak kepolisian, kami ada di sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong, rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya, bapak-bapak. Mohon izin bapak-bapak, agar dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPMI harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Kedubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat, buka aja sahabat-sahabat kalau gitu. Baik, satu, dua, maju sahabat-sahabat, buka. Buka aja itu sahabat-sahabat, buka pagarnya. Mobil yang kamu bikin mobil. Sahabat-sahabat tetap satu komando sahabat-sahabat. Buka pagarnya dan kita akan masuk untuk kemudian melakukan memboikot terhadap kantor Kedubes Amerika Serikat. Kantor Kedubes sahabat-sahabat. Menunjukkan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Yariano. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN dan penegakan politik sendik dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur
tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Pemerintah menjadi versi posisi AB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan sejauh hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Masa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Masa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, organisasi mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lihat bagaimana yang kemarin terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar biasa. Akibat aksi ini, ruas jalan Adi Sucipto pun ditutup untuk kendaraan umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo. Setelah bernegosiasi dengan didampingi oleh aparat kepolisian, mereka diperbolehkan masuk hingga ke halaman untuk membacakan tuntutan mereka. Rekan-rekan dari Korlap memang meminta masuk untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dengan pertimbangan keamanan tentunya kami berbicara dengan mereka Korlap, mereka bisa menjamin rekan-rekannya untuk tidak berbuat anarkis. Tentunya sudah dengan batasan tangga gedung, mereka sepakati kami berikan waktu 20 menit untuk menyatakan sikap, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mereka menepati waktunya, kami pun petugas juga sudah memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah selesai dengan aman, tidak ada hal apapun yang terjadi. Usai menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Solo pada pukul 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu mengulas isu-isu politik dan peristiwa nasional dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Fakta. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang menjadi perhatian publik. Bukan sekedar soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk mencari fakta. Di tengah begitu banyak informasi yang beredar di media sosial, masyarakat tentu punya satu harapan sederhana. Kalau ada persoalan hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan jujur. Kalau ada tuduhan harus dibuktikan, kalau ada bantahan juga harus diperiksa, dan kalau ada dokumen atau bukti, maka bukti tersebut harus diuji secara terbuka sesuai prosedur hukum. Karena pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan keributan,
Masyarakat membutuhkan kepastian dan kebenaran berdasarkan fakta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di sini bukan karena kebencian pribadi. Kita tidak sedang berkumpul meruntuhkan wibawa seseorang secara personal. Kita berada di sini demi satu nilai yang jauh lebih berdasar dari sekadar nama individu, yaitu kebenaran, keadilan, supremasi hukum. Beberapa waktu terakhir, publik terus dihangatkan oleh polemik dan kegaduhan terkait isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Bagi sebagian orang mungkin dianggap isu usang. Namun bagi kita yang mencintai hukum, isu ini adalah ujian terbesar bagi integritas institusi peradilan dan transparansi pemerintah kita. Kenapa hal ini menjadi krusial? Karena dalam sistem demokrasi yang sehat, seorang pemimpin tertinggi harus bersih dari segala keraguan moral dan hukum. Jabatan presiden adalah amanat suci konstitusi. Oleh karena itu, setiap dokumen yang menjadi syarat keabsahan jabatan tersebut tidak boleh menyisakan ruang bagi spekulasi fitnah atau keraguan. Saudara-saudaraku, isu ini tidak akan pernah selesai jika hanya dijawab dengan konferensi pers di luar pengadilan atau sekedar testimoni teman-teman. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Jika seseorang dituduh menggunakan dokumen yang tidak sah, cara paling elegan, paling tuntas, dan paling terhormat untuk mematahkan tuduhan tersebut adalah dengan membuktikannya secara langsung di depan publik dan di hadapan majelis hakim. Bawa dokumen aslinya, tunjukkan rekam jejak akademisnya secara transparan. Biarkan ahli forensik memeriksa. Jika ijazah tersebut asli, maka langkah ini akan membersihkan nama baik beliau secara mutlak dan membungkam semua kritik untuk selamanya. Sebaliknya, jika proses terus dihindari atau ditutupi dengan tameng formalitas birokrasi, maka kecurigaan publik justru akan semakin membesar. Sesuatu yang disembunyikan selalu memicu pernyataan ada apa di balik tirai itu. Mari kita bedah isu ini dari kacamata hukum berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh bicara tanpa dasar. Hukum Indonesia sangat tegas mengatur tentang keabsahan dokumen dan konsekuensi dari pemalsuan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 263 KUHP atau pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang KUHP baru dinyatakan dengan sangat jelas bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan suara yang dapat menimbulkan suatu hak dan menggunakannya seolah-olah surat itu asli, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika ijazah yang merupakan syarat formil pendaftaran pemilu terbukti palsu, maka ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana murni. Kedua, hukum acara perdata dan tata usaha negara berdasarkan pasal 1885 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUPER berlaku asas barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menundukkan perbuatannya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam konteks persidangan, beban pembuktian ini harus berjalan adil. Pengadilan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pembuktian materi, bukan sekedar pembuktian formil yang kaku. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP, ijazah seseorang pejabat publik, terutama yang digunakan sebagai syarat menduduki jabatan negara, bukanlah informasi yang dikecualikan atau rahasia negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KIP, informasi mengenai profil syarat jabatan dan rekam jejak pejabat publik wajib disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat. Publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran dokumen pemimpin mereka. Kami menuntut pengadilan untuk benar-benar tegas, mandiri, dan tidak terreferensi oleh kekuasaan apapun dalam memeriksa isu ijazah ini. Hakim tidak boleh berlindung di balik formalitas hukum acara untuk menolak memeriksa pokok perkara
Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggali kebenaran material. Kebenaran yang hakiki bukan sekedar kebenaran di atas kertas. Jika pengadilan bersikap lemah, jika pengadilan terkesan terbang pilih atau takut memberi seseorang penguasa, maka runtuhlah kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apabila rakyat sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, maka runtuhlah fondasi bernegara kita. Hakim harus berani memberitakan kehadiran visi dokumen asli dan saksi-saksi kunci dan ruang sidang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk merawat akal sehat bangsa. Kita ingin memastikan bahwa siapapun yang memimpin negeri ini di masa lalu, hari ini dan masa depan adalah orang-orang yang lahir dari proses yang jujur, sah dan tidak cacat hukum. Mari kita kawal terus proses ini. Kita tuntut transparansi total. Biarkan hukum bicara dengan lantang tanpa bisikan kekuasaan. Biarkanlah pengadilan menjadi panggung kebenaran, di mana yang benar dinyatakan benar dan yang salah menerima konsekuensinya. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.